Raffi langsung saya tertolak. Next project itu kita bahas tentang anak laki-laki. Tenang. Nah, tapi dari Kang Haru sendiri melihat sosok anak perempuan bagi seorang ayah gitu ya, anak perempuan itu bagaikan apa sih Kang Haru gitu? Ya, yang jelas saya beda ya. Saya membesarkan anak laki-laki sama anak perempuan. Kalau anak laki-laki itu saya ngantar Irsyad ya, TK. TK ya, bukan kuliah ya, TK. TK guys, TK. Jadi saya mulai dari TK. Kalau Irsyad itu kan sekolahnya di Mutiara Hati. Itu kan nyebrang sungai. Oh, lumayan jauh ya. Wow. Tahu kan Mutiara Hati? Ada sungainya kan? Nah, saya antar dia itu di tepi sungai. TK. Saya nggak pernah ngantar dia nyebrang sungai di jembatan. Abi ngantar kamu sampai sini, kamu jalan sampai sana. Dadah. Wow, anak TK itu, wow. Iya. Benar. Oke. Tapi anak perempuan saya antar sampai pintu kelas. Bukan gerbang sekolah? Pintu kelas. Gitu. Jadi ya karena nanti dia akan punya peran yang berbeda. Anak laki-laki kan harus bertanggung jawab, harus berani, harus siap apapun yang terjadi gitu kan. Anak perempuan ya dia orang yang harus dijaga, dilindungi, disayangi gitu. Dan cara saya memperlakukan anak-anak perempuan saya kan Irsyad lihat. Gitu. Dan saya sering bilang, kamu harus gantiin Abi suatu hari buat jagain saudara-saudara perempuan kamu, jagain istri kamu, jagain ibu kamu, jagain anak-anak kamu. Gitu. Itu pesan kepada anak laki-laki. Kalau anak perempuan itu, ya gara-gara diogol lah, gak dimanja lah, cara saya. Karena yang dibutuhkan dari anak perempuan itu kan kehalusan, ketelitian, kesabaran, cinta kasih. Itu kan harus dia paham sebagai perempuan itu senjatanya. Jangan sampai perempuan melatih keterampilan manjat genteng, benerin pipa atau mengayuh beca. Ya kan tidak. Betul. Tapi kalau Kang Haru sendiri kan ini punya anak 4 perempuan yang usianya bisa dibilang semua jenjang ada. Yang SD, terus yang SMA sekarang, terus juga yang kemarin baru lulus kuliah. Itu gimana sih cara Kang Haru mendekati ke-4 anak perempuan yang berbeda umur, tapi mereka tidak merasa dalam artian, oh abinya lebih ke tetehnya atau lebih ke adiknya gitu, itu gimana Kang Haru? Iya, saya 5 anak, berarti 5 orang yang dengan 5 kepribadian yang berbeda. Laki, perempuan. Ya, yang perempuan ya 4 perempuan ya 4 karakter. Jadi ya saya harus hadapi mereka. Gitu. Jadi dan sesuai dengan jenjangnya. Kalau dia berarti sudah lulus, ya dia orang dewasa. Yang harus mengambil sikap, punya rencana kehidupan dan sebagainya. Yang masih SMA, ya saya udah lewatin semua kan. SD, SMA, kuliah, ya kan. Udah selesai kuliah kan saya udah lewatin semua. Jadi saya panggil bagian dari diri saya pada masa-masa itu untuk bicara dengan mereka supaya mereka saya bisa masuk terus. Kalau sama Najla kan berarti orang udah dewasa, obrolannya orang dewasa. Sama Irsyad ya sama mahasiswa kuliah kan. Gitu. Sama Naifa ya anak SMA. Dulu saya SMA gimana? Sama Amira Fatia ya ketika SD gimana? Yang ada. Karena Rasul juga pernah ada satu hadis bercerita, Rasul nanya sama anak kecil itu, gimana kabar bayi gimana kabar boneka kamu? Itu jadi 19 prinsip pengasuhan anak oleh Imam Syafi'i. Cuma satu hadisnya gitu aja, gimana kabar boneka kamu gitu. Artinya ya kita harus masuk gitu ke dunia dia. Kan buat si anak itu, si boneka ini kan beda dengan cara kita ngeliat boneka. Bisa dianggap bestie ya sama anak bisa itu ya? Bestie kan, bisa tidurnya bareng. Mungkin mandi juga mau gantian gitu.
Ya makanya ditanya gimana kabar boneka kamu. Itu ketika ngobrol sama anak-anak. Ya, saya kira itu penting supaya kita terus keep in touch, kita yang harus bisa masuk gitu sama mereka. Tapi kalau Kang Haru sendiri ada sekarang kekhawatiran nggak ada 2 anak perempuan yang sudah masuk masa pubertas, dengan sekarang kan kita ngeliat pergaulan anak zaman sekarang antara cewek dan cowok itu kayak udah berbeda antara zamannya Kang Haru dengan zamannya Ipah gitu kan, sekarang kayak lebih advance lagi. Nah itu gimana cara Kang Haru tuh mendapatkan kepercayaan anak-anak pas mereka mau cerita tentang lawan jenis gitu, apalagi kan mungkin seorang ayah kan pengen anak perempuannya mendapatkan laki-laki ya yang sayangnya kalau bisa sama dengan ayahnya gitu. Itu gimana Kang Haru? Pertama, anak itu bukan punya kita. Jadi kamu jangan berpikir bahwa anak itu properti gitu. Itu punya saya. Bukan, anak itu titipan, amanah. Ada yang punya. Jadi dia sama dengan kita. Punya cita-cita, punya mimpi, punya kehendak, punya kemerdekaan, ya kan? Punya hak teritori, punya hak privasi. Kita harus hormati semua, gitu kan? Jadi kita ini hanya boleh mengarahkan, gitu, supaya dia bahagia. Gitu. Kalau misalnya kita anggap dia itu milik saya, dia properti saya, gitu, harus begini, harus begitu, dia akan berontak dan akan jauh, dan akan ada gap. Gitu. Jadi saya misalnya sama Naifah, saya harus tahu kamu suka tipe cowok kayak apa, yang kayak gimana. Oh jadi nggak Kang Haru yang bilang Naifah nanti kalau cari cowok yang kayak gini, oh enggak ya, nanya dulu dia kayak gimana? Dia sukanya gimana? Gini loh Bi katanya, nih gue tanya. Dia langsung keluarin tuh artisnya kan, penyanyi nasyid ini dia keluarin. Terus kata tetehnya, iyalah tahulah tipe kamu begini. Ini kan supaya nggak ada gap ya. Kalau dia bebas cerita sama saya. Jadi ya saya tahu Najla mau sama siapa, Irsyad sukanya siapa. Kalau Naifah belum ada, kalau Amira Fathia ya saya suka bercanda juga. Jadi Amira ngeceng siapa nih gitu di SD gitu. Aku tahu lah gebetannya. Kamu diam jangan ribut katanya. Aku nggak mau cerita mana si Fathia mah gitu. Bocor terus. Iya bocor terus. Dia mah ember dia mah gitulah. Wah rame banget ternyata ya. Oh ternyata itu yang dilakukan oleh Kang Haru jadi nggak konvensional. Kalau kata anak zaman sekarang kan kayak belum apa-apa udah harus gini kayak akhirnya kita kayak jadi aku terus nyari yang kayak gimana, syaratnya banyak banget. Tapi ternyata Kang Haru nanya dulu apa. Gitu ya. Dia sukanya dengan orang kayak siapa, kayak apa. Kalau misalnya ternyata ada tipe yang dia sebutin tapi Kang Haru nggak srek, itu biasanya gimana? Bahasanya apa kalau kita tuh? Negosiasi apa tuh? Berarti bahasanya apa? Bahasanya apa tuh? Irisannya, nyari irisannya Kang Haru biasanya kayak gimana? Saya nggak boleh terlalu detail mendeskripsikan. Rambutnya panjang, berkumis tipis, berjenggot, putih-putih. Oh itu mah Irfan. Agak. Berkacamata. Susah, ya. Spesifik banget. Tinggi 163 gitu. Ya. Rambut lurus, orangnya pendiam. Oh itu mah Raffi. Iya kan? Iya. Orangnya wajahnya bulat, cepak pendek. Oh itu mah Yayat. Jangan dong. Spesifik banget. Susah kalau gitu Pak. Saya bikin kesulitan buat anak saya. Misalnya saya bilang, iya harus soleh, harus soleha. Ya kalau bisa mah dia ikut pengajian rutin, biar terbangun pola pikirnya. Kalau bisa ya sama-sama kuliah. Oh berarti kayak general gitu ya? Ya general. Kalau terus spesifik kan susah. Udah aja satu orang sebutin namanya dan kriteria. Langsung disebut yang rumahnya di jalan ini. Itu bibit-bibit perpecahan. Kalau cocok ya cocok, tapi kalau nggak cocok kan. Betul. Terus kalau bareng sama Umi Intan nih, gimana cara biar tadi bareng satu pintu saat anak-anak perempuannya lagi pubertas, kan misalnya seorang ibu punya pandangan lain, itu Kang Haru gimana cara tips and triknya? Ya kan kalau istri saya dulu aktifnya di PAS, Salman. Saya aktif di Karisma. Jadi saya dengan istri kan nggak terlalu jauh cara berpikir tentang nyari sekolah, gitu. Biasanya tugas istri saya untuk nyari sekolah di mana dan nggak pindah-pindah. Biasanya anak saya SD-nya di Cendekia Muda. Ya udah semuanya Cendekia Muda dari anak 1 sampai anak 5. Oh Najla tuh Cendekia? Najla Cendekia Muda, Irsyad Cendekia Muda.
Naifah cendekia muda. Oh, kira dari Amira cendekia tuh. Oh. Amira cendekia muda, Fathia cendekia. Karena kita percaya sistem pendidikan di cendekia muda. Nah, baru SMP-nya berubah-ubah. Najla masih di cendekia muda, Irsyad ke SMP 14, Naifah ke Asyifa. Gitu. Kalau SMP beda-beda. Nanti kan tinggal tanya Amira. Kita sih pengennya dia juga pesantren lah. Tapi ya saya juga nggak bisa terlalu. Pokoknya harus. Oh, I see. Berarti sebenarnya kalau sama Tinta sendiri udah banyak pintu yang sama gitu ya, nggak terlalu. Nggak, saya nggak terlalu. Ya sama lah cara memperlakukan anak, pendidikan anak segala macam kan modelnya sama. I see. Terus kalau misalnya bagi Kang Haru sendiri ini kan pasti ada anak-anak di luar sana yang dalam artian tidak seberuntung aku dan Najla yang ayahnya tuh ada di kita gitu ya gitu. Pasti ada yang mereka tuh ada yang tahu ayahnya, ada yang juga enggak gitu ya. Tapi buat jadi acuan gitu, kita untuk nyari cowok tuh harus yang kayak gimana sih Kang Haru gitu. Sebagai seorang perempuan di zaman sekarang ini gitu kan, dengan sosial media yang banyak fake postingan gitu kan. Nah, itu gimana nih Kang Haru sebagai seorang ayah? Nasihat apa yang mungkin bagi seorang anak perempuan cara mencari laki-laki yang baik itu seperti apa? Katanya Indonesia itu negara yang fatherless. Ya. Negara dengan ayahnya tidak hadir. Bisa tidak hadir tuh karena ayahnya sibuk cari duit bisa. Atau ya ayahnya ada tapi tidak bertindak sebagai ayah bisa. Macam-macam. Mungkin ayahnya divorce gitu dengan istrinya sehingga nggak dibesarkan bersama. Banyak macam-macam. Tapi ada satu studi mengatakan Indonesia termasuk negara dengan tingkat fatherless tinggi. Artinya apa? Artinya akan banyak masalah. Masalah apa? Ya sampai ke masalah kepribadian, masalah relasi ya antara laki perempuan, relasi membesarkan anak ya dan sebagainya. Jadi relasinya akan banyak terganggu karena fatherless ini. Sebetulnya yang diperintahkan oleh Islam kan sederhana. Cari suami ya laki-laki yang baik, yang soleh, yang paham agama, gitu, yang mampu bekerja, mencari nafkah, dan itu sebenarnya ukurnya relatif. Misalnya ya paham agama ya dia sholat gitu, bukan ahli maksiat. Nah itu yang mungkin sekarang akan berhadapan dengan situasi di mana bukan itu yang dicari orang. Mungkin orang mencari yang laki-laki mah tajir meren, gitu, yang paling ganteng meren, yang berkepribadian meren, punya rumah pribadi, mobil pribadi gitu maksudnya. Mention pribadi, segala pribadi. Ya itu. Itu yang mungkin harus hati-hati. Terus kalau buat saya agama prinsip dalam menentukan pasangan ya. Jadi misalnya kan ada yang asal baik aja, beda agama juga nggak apa-apa. Kalau saya nggak setuju, itu agama nomor satu. Nah, jadi ya harus kalau perempuan muslimah ya harus dengan laki-laki muslim. Ajaran Islamnya begitu. Bukan tidak demokratis, bukan kita nih rasis, enggak. Itu makan kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila. Ada orang yang begitu, itu silahkan aja dia. Kalau saya, buat saya agama penting. Jadi pernah ada dulu saudara ya, sepupu gitu, mau nikah perempuan dengan temennya agama Hindu. Wah, kita rame-rame kan. Satu keluarga ya nasihatin dia, dia nggak jadi. Gitu. Ya mungkin di sudut pandang yang lain itu nggak asik gitu ya. Tapi kalau buat saya itu prinsip. Apalagi misalnya ada lagi ini saudara yang lain sepupu kenalan di mana, kenal di Facebook. Kita juga rame-rame gitu bilang stop, jangan gitu ya. Ya karena saya bilang kan orang di Facebook kan bisa iya bisa enggak. Betul. Udah ada janji mau ketemu apa, saya bilang enggak. Semua yang di sosmed itu datanya bisa palsu. Betul. Bisa ternyata yang ngechat kamu itu perempuan, saya bilang gitu kan. Jadi ya harus ketemu lah gitu ya.
Makanya kan dalam Islam ada ta'aruf. Ya. Tapi jangan ta'aruf 13 tahun atau kelamaan. Itu ta'aruf atau apa ya? Ya makanya. Jadi kan intinya harus ya cukup lah waktu ya. Apalagi kalau udah kenal, misalnya pernah beraktivitas bareng dan sebagainya. Jadi intinya tadi cari orang baik. Kalau dengan prinsip anak sekarang yang bilang kan nikah tuh butuh cinta. Nah, melihat cinta sendiri Kang Haru seperti apa nih? Kan cinta tenaonnya kan asin, hasem, lada, pedas, manis, kental, gurih. Gimana Kang Haru? Cinta itu kan kompleks ya. Menjelaskan cinta itu. Cuma cinta itu ada yang boleh dan tidak boleh. Kepada orang tua kita cinta. Ya kan, kepada semua manusia kita cinta. Kepada semua makhluk Tuhan yang Maha Esa, makhluk Allah Subhanahu wa taala, tumbuhan, hewan, lingkungan, air, kita juga cinta. Ada cinta laki perempuan. Nah, cinta laki perempuan kan ada regulasinya. Ada syariah. Seperti apa gitu. Yang boleh laki sama perempuan. Yang kalau belum muhrim, walaupun kita mencintai sebagai sesama muslim, ada batasnya. Gitu. Kalau misalnya dia tuh muhrim, istrinya, suaminya, ya tidak ada batas. Laki perempuan, suami istri mah tidak ada hijab, gitu kan. Tapi kalau bukan muhrim, ya berarti ada batasnya. Walaupun mungkin teman kerja, teman ya satu perusahaan dan sebagainya. Jadi itu untuk apa mengatur itu? Ya untuk kemaslahatan. Kalau tidak diatur itu rusak nanti. Ya. Nanti akan merusak keturunan, akan merusak peradaban manusia. Misalnya, kenapa sih kok laki-laki nggak boleh suka sama laki-laki? Kan hak gue, suka-suka gue. Ya kalau laki-laki sama laki-laki mah nggak ada anaknya tuh. Perempuan sama perempuan ya nggak ada anaknya. Iya kan? Bisa ada anak tuh kalau laki sama perempuan. Iya kan? Nah jadi itu kan Islam ingin memuliakan manusia supaya nggak beda sama binatang. Kenapa sih nggak boleh seks bebas? Ya tadi ini anak siapa? Kalau misalnya nggak jelas ya kan, nggak jelas bapaknya kan repot. Gitu. Kenapa boleh poligami? Ya kan ada suami, istrinya ada 4 misalnya, kan jelas di mana bapaknya. Ya, betul. Tapi kalau misalnya poliandri, gitu, 1 istri 4 suami, kan bingung. Ini anak siapa sebenarnya? Kan, gitu. Terus kenapa nggak boleh dilakukan sebelum nikah? Ya kalau sebelum nikah kan bisa apapun bisa terjadi. Makanya nggak bisa cukup suka sama suka. Yang konsen itu nggak bisa. Harus ada hukum, ya harus ada ikatan, akad nikah, itu baru. Nah itu yang kita sampaikan ya ke anak-anak. Kalau dari Kang Haru sendiri sebagai seorang ayah tuh miskomunikasi apa sih yang sering terjadi? Kan nggak mungkin komunikasi itu selalu lancar ya gitu antara anak perempuan dengan ayahnya, dimana kan kalau kita perempuan tuh terkenal dengan perasaan tuh diduluin gitu ya. Nah katanya laki-laki itu logikanya. Nah kalau Kang Haru tuh ada pengalaman apa, ada miskomunikasi nggak gitu sama anak selama ini gitu dengan anak perempuannya gitu, dan gimana cara Kang Haru itu melewati masa miskomunikasi itu? Ya pasti ada ya, namanya miskom pasti ada. Gak cuma ayah sama anak, suami istri, temen gitu ya, siapapun bisa miskom. Karena kan ya miskomunikasi, pesannya yang dikirimkan yang keterima beda, itu miskom. Bukan itu maksudnya. Gitu. Ya, jadi kita harus memahami kapan itu miskom bisa terjadi. Misalnya sama-sama capek. Kita bilang aja ini lagi capek nih, supaya kita nggak usah kaget kok dia marah-marah ya, dia lagi capek. Aku lagi banyak masalah, bilang aku lagi banyak masalah. Atau lagi sibuk, bilang aku lagi sibuk. Aku lagi nggak semangat, aku lagi bete. Ya itu harus disampaikan. Itu faktor pertama, ada miskom. Katanya jangan nasihati 2 orang. Satu sedang marah, yang satu sedang jatuh cinta. Percuma. Percuma guys. Yang lagi bucin agak bahaya juga. Ya susah. Kasih tahu dia udah jatuh cinta, dinasihatin. Itu pacar kamu sebetulnya dia gorila. Susah. Nah, buat saya dia putri duyung. Selesai. Kamu ngomong 1 juta kali dia gorila, dia nggak percaya. Buat saya dia putri duyung. Selesai. Atau orang sedang marah, dia tuh baik, nggak bisa, kurang ajar dia. Nggak bisa. Jadi 2 orang yang sedang
yang dinasihati susah. Gitu. Makanya jangan pernah menjelek-jelekan suami di depan istrinya. Hidup Anda terancam. Hidup Anda terancam, guys. Gitu. Atau menjelek-jelekan istri di depan suaminya, nggak bisa. Karena ya Al-Quran juga supaya cenderung. Supaya kamu tentram kepadanya, supaya kamu cenderung. Makanya nggak boleh lah ngejelek-jelekin orang. Makanya kan boleh jadi di situ ada anaknya, ada istrinya, ada suaminya. Betul. Makanya kita harus baik aja ngomong tentang orang. Betul. Jadi pasti akan subjektif. Berarti kejujuran antara ayah dan anak juga penting ya, Bab. Ya aku lagi capek gitu, maksudnya nggak saling. Ya sampaikan. Kamu lagi bagaimana sampaikan. Terus harus paham juga nih orang tipenya bagaimana. Misalnya extrovert. Kalau extrovert kan dia to the point kan. Saya nggak suka sama kamu, saya marah sama kamu, saya nggak suka, saya nggak setuju kan langsung straightforward. Kalau introvert kan enggak, mungkin dia diem. Tapi kita harus tahu diemnya dia itu. Diem gini-gini beda gitu. Beda. Kalau orang extrovert diem tuh setuju. Kalau introvert diem belum tentu setuju. Kamu harus waspada. Gitu. Termasuk manggut, senyum, wah kamu harus hati-hati. Belum tentu. Betul. Gitu. Nanyanya di rapat belum tentu. Mungkin dia nggak suka rapat, nggak datang rapat. Tapi ketika ngopi berdua, dia cerita. Maksudnya sebel sama Irfan. Gitu. Kalau di rapat dia tanya, di sini ada yang sebel nggak satu sama lain? Oh enggak, kami baik-baik saja Pak. Tapi masing-masing siapin belati di belakang. Betul. Ya penting juga ya kita tahu karakter seseorang ya. Pahami. Betul. Beda. Itu harus di. Kalau yang hal menarik dari Kang Haru pernah terjadi bareng anak perempuannya, ada kejadian lucu nggak sih Kang Haru yang kalau aku pernah lihat nih foto Teinta tuh motoin kan, Kang Haru tuh lagi foto bareng boneka-boneka Ucul bersama Amel dan pada bagaimana perasaan Kang Haru harus bersama foto dengan foto-foto Ucul seperti itu? Ya kan si Fatia tuh ngomong terus mau ya lagi suka sama unicorn. Tapi coba sekarang kasih unicorn kan. Oh gitu. Apaan gitu. Udah beda Cuma lagi. kan dia sedang suka gitu kan. Sampai ada dulu kan nama kafenya unicorn. Oh iya yang di Jalan Bengawan ya benar. Sekarang udah nggak ada. Ngomong terus kan mau ke situ. Ya. Udah nggak bisa dibelokin kan. Ya udah ayo kita ke sana. Ya. Ternyata di dalamnya boneka semua. Semua dikasih unicorn gitu kan, pakai pelangi segala macam. Ya udah kita ikut aja di situ kan. Sempat geli nggak Kang Haru? Ya mungkin karena anak ya. Kalau anak mah susah lah. Kita yang ikut lah. Betul. Karena itu foto yang salah satu yang bikin kaget seumur hidup dikirimin foto Kang Haru oleh Teinta adalah itu. Teh, ini itu cina anak-anak pengen foto sama abinya tapi bareng boneka. Ya udah dikelilingin bonekanya udah dahsyat banget. Wow, amazing. Berarti bukan nurunin kegelian ya, tapi lebih ke arah apa? Nurunin apa berarti? Pride atau apa berarti itu? Nanti kamu akan tahu kalau kamu sudah jadi ibu. Kamu Irfan udah jadi bapak ya. Tapi nanti kalau jadi bapak dia tahu. Ya soalnya dia nangis. Kalau ibu-ibu kan ditetein sama ibunya, dicebokin, mungkin lagi makan ya, terus nyemokin. Kalau bahasa ibu saya mah, ya sebersih-bersihnya kamu cuci pakai sabun lah katanya kan. Kamu makan sama kotoran kamu lah katanya. Kita makan sama kotoran kamu. Makanya nggak boleh durhaka sama orang tua. Nggak bisa. Kamu sakit dibawa ke dokter, kamu lapar dikasih makan, kamu bingung dikasih nasihat. Diarahkan kan gitu, makanya nggak bisa. Durhaka, dosa besar itu durhaka pada orang tua, pada ibu, gitu. Karena begitu. Nah kalau udah begitu mah nggak ada yang nggak bisa. Seorang orang tua untuk membela anaknya. Cuma masalahnya sekarang anaknya ngerti nggak bahwa orang tuanya itu begitu. Kalau kata Agi mah kan sampai dia menerima penghinaan demi anak, betul, kan? Sampai dia disakiti, dihinakan, disakiti, kerja keras demi anaknya, kan? Betul. Cuma kan anaknya kadang-kadang nggak ngerti, anaknya mungkin cuma sudut pandangnya, pokoknya ibu jahat, ayah jahat, ya nobody's perfect kan? Betul. Emang ketika jadi bapak gimana?
Jadi ibu gimana? Ya. Yang kita kan tahu belajar kan jadi bapak kan dari bapak kita. Jadi ibu dari ibu kita. Emang ada mata kuliah di ITB jurusan jadi bapak? Mata kuliah menjadi bapak yang baik. Di Unpad sana cari menjadi ibu yang baik, nggak ada. Betul. Kita tuh belajar tuh dari ayah ibu. Betul. Cara saya memperlakukan anak saya kan bagaimana saya diperlakukan. Ya, Gitu. Jadi itu kan turun temurun, makanya hati-hati. Parenting itu ilmu itu penting. Supaya yang salah jangan diterusin salahnya. Kalau yang benar diterusin. Gitu. Dan pernah ngobrol sama teman juga kan, kayak kita sempat diskusi dalam artian dia nanya gitu kayak, "Pah, sebenarnya kalau udah paguntreng-guntreng orang tua gitu kan gitu, yang harus ngalah tuh siapa gitu kan?" Maksudnya antar siapa dan siapa? Antar anak sama orang tua gitu. Nah, cuman saat itu jawaban aku adalah, aku inget kata psikolog tuh bilang katanya kalau udah umur 40 tahun tuh kayak udah watak gitu. Nah, sedangkan kan kita anak masih 20 tahunan kan masih bisa berubah gitu ya. Nah, terus dijawabnya kayak, yaudah nurutin aja dulu orang tua. Maksudnya dalam artian orang tua kan pasti nggak ada niatan jahat ya gitu kan. Tapi temen aku bilangnya kayak, lah kok kita kayak pasrah banget sih gitu kan, bisa jadi orang tua tuh keputusannya salah dibandingkan argumen kita. Nah, itu kalau Kang Harum lihat kayak gitu ya, saat ada paguntreng orang tua dengan anak gitu kan. Itu tuh gimana sih cara kita sebagai anak terutama gitu ya, atau pandangan dari orang tua sendiri, sebenarnya kalau anaknya ngalah, berharapnya anaknya ngalah atau ngerti atau gimana gitu, atau yang tadi gitu dengan ya udah nurutin aja orang tua, tuh orang tua juga nggak akan nyuruh yang aneh-aneh, itu gimana Kang Harum? Tergantung ya, anaknya tuh usia berapa tahun. Nah. Kalau anaknya masih balita dia nggak ngerti. Nggak bisa kamu ngomong apa aja dia nggak ngerti. Ya kan? Kalau misalnya SD ya mungkin udah bisa diajak ngobrol. SMP mulai bisa diajak berpikir gitu kan. Kalau SMA kan udah dewasa, ya kan. Kuliah kan udah besar lagi, beres kuliah kan udah beda lagi, udah matang gitu kan. Nah, sekarang udah usia 40 tahun orang tuanya, ya siapa yang harus mengalah? Yang mengalah itu yang waras. Gitu. Yang bisa mengalah itu cuma yang waras. Kalau kamu nggak waras, kamu nggak bisa mengalah. Gitu. Yang bisa mengalah orang yang eling. Yang nggak eling nggak bisa mengalah. Jadi siapa yang bisa mengalah? Ya bisa dua-duanya. Bisa orang tuanya mengalah, bisa. Kan udah tua tuh. Udah lebih bijaksana, ya apa bisa. Atau sebaliknya, anaknya juga bisa. Akhirnya dia usia psikologisnya melebihi usia biologisnya. Bisa memahami orang tua bagaimana. Walaupun mungkin dengan pemahaman dia. Ya. Pernah ada satu kisah. Seorang ibu ingin mengajarkan cara memperlakukan orang lain supaya anaknya itu baik hati. Dikasih anaknya itu 2 apel. Terus ibunya tanya, "Dek, boleh dong mama minta?" Terus kata si adiknya, "Sebentar mah." Digigit dua-duanya. Gigit lagi. Ibunya udah kecewa. Aduh, saya gagal nih. Masa ngasih apel yang udah digigit? Maksudnya gimana nih anak saya? Ternyata kata si adek, "Mama yang ini aja, ini manis." Wow, dia memberikan apel terbaik buat mamanya. Tapi kan anak kecil, kan nggak tahu caranya. Dia gigit. Dan ibunya nangis. Ibu udah mispersepsi. Ternyata yang mengajarkan tentang berbaik sangka itu anak saya kepada saya. Saya tidak perlu mengajarkan kepada dia tentang akhlak lagi. Justru dia yang mengajarkan kepada saya tentang akhlak bagaimana. Berbaik kepada orang lain. Jadi sebetulnya semua harus belajar. Orang terus belajar, anak muda harus belajar, makanya belajar sepanjang hidup. Kalau kita kesulitan dengan gadget, kasih aja sama anak kita. Dia akan membantu dengan senang hati. Dia tahu caranya bagaimana. Kalau kita kan, aduh sudahlah gitu, udah bisa balas SMS udah bagus, balas WA aja udah bagus. Gitu, ya. Udah advance. Udah keren. Ya kan? Gitu. Jadi ya karena mereka kan natif digital, penduduk asli dunia digital. Kalau saya kan, usia saya, angkatan saya atau di atas saya kan, rural digital. Orang kampung di dalam digital itu. Jadi ya boleh aja smartphone gitu, tapi tetap aja pakai telepon aja nggak pakai SMS.